Assalamualaikum, halo. Perkenalkan, saya Mina Chandrakanti dengan NIM akhir 194, mahasiswa Prodi Ekonomi FEB UNESA. Hari ini saya akan mengobservasi mengenai kegiatan ekonomi pariwisata, khususnya di destinasi sejarah di kota Surabaya. Dan hari ini, untuk destinasi pertama, saya sudah berada di Museum Dr. Sutomo. Kali ini saya sudah bersama dengan pengelola dari Museum Dr. Sutomo. Dengan atas nama siapa, Mas? Saya Rastra Gino Tawira, saya itu mahasiswa magang dari UNESA. Selama magang di sini, waktu mengelola di Museum Dr. Sutomo, dalam kurun waktu seminggu itu ada berapa kali kunjungan wisatawan, Mas, di sini? Jadi di sini kunjungannya itu dibagi jadi 2 kategori ya. Yang pertama itu non reservasi atau pengunjung yang langsung datang gitu. Nah, daftarnya di sini. Nah, untuk yang kedua itu ada pengunjung yang udah reservasi dari beberapa hari sebelumnya. Itu biasanya dari pihak-pihak sekolah. Nah, untuk seminggu itu pihak yang non reservasi mungkin bisa sampai 200-an aja. Namun untuk yang reservasi kayak yang dari sekolah-sekolah, itu kan sehari itu bisa bawa sampai 100 hingga 200 ya. Mungkin dalam seminggu itu nyampe 500 atau berapa gitu. Mungkin 500 sampai 700 lah, tergantung. Wah, banyak banget ternyata teman-teman. Terus selain untuk edukasi di sini, kegiatannya apa aja, Mas, di Museum Dr. Sutomo? Kalau di sini kan ada yang namanya pendopo GNI ya. GNI itu adalah Gedung Nasional Indonesia. Nah, di pendopo sana itu seringkali diadakan event-event khususnya terkait seni. Kalau setiap hari Sabtu itu ada latihan gamelan dan juga latihan tari. Ini salah satu fun fact teman-teman. Jadi yang suka alat musik Jawa atau tradisional bisa banget berkunjung di Pendopo GNI situ. Nah, berarti ketika hari Sabtu dan Minggu banyak banget UMKM di sekitaran juga Kak, Mas? Kalau UMKM sih jarang. Adanya itu setiap jam 12 saja kayak di depannya museum itu ada penjual-penjual jalan apa? Penjual pedagang kaki lima gitu. Oh, begitu. Dan seru banget teman-teman. Jadi kalau kalian punya waktu luang bisa banget untuk berkunjung di sini. Gitu dulu ya, Mas. Terima kasih. Mari. Oke, guys, saya sudah berada di destinasi kedua yaitu Museum Hos Cokro Aminoto yang berada di Jalan Peneleh. Dan fun fact dari lokasi ini adalah 3 pendiri ideologi besar di Indonesia pernah ngekos di rumahnya Hos Cokro Aminoto. Ini dia. Saya sudah bersama dengan pengunjung atas nama siapa, Kak? Kak Sisil. Aku asli Surabaya. Namanya Farhan, dari Jakarta. Untuk mengunjungi sebagai bentuk edukasi atau ada hal lain yang Kakak tertarik dengan Museum Hos Cokro Aminoto ini? Oke, yang pertama pasti tentang edukasi dan juga tentang tugas juga, dan pengen lebih banyak tahu tentang kota Surabaya juga. Ternyata di Surabaya itu juga banyak sekali museum-museum kecil seperti ini. Khususnya kalau misalnya di Penele ini ada yang terkenal selain Cokro juga ada Soekarno. Jadi ya buat pengetahuan aja sih, kalau misalnya di Surabaya itu ternyata banyak loh museum-museum kecil yang memang bisa dikunjungi kayak gitu. Oke, menurut Kakak sendiri wisata sejarah yang ada di Surabaya itu udah inklusi di sekitarnya tuh banyak UMKM atau enggak sih, Kak? Tergantung ya, kalau misalnya UMKM sendiri itu biasanya kan kalau misalnya siang gini tuh jarang banyak yang jualan. Tapi kalau misalnya malam biasanya banyak sih. Cuman UMKM sendiri tuh kalau setahu aku di Surabaya itu adanya dihimpun di Jalan Tunjungan. Di situ tuh biasanya ada UMKM yang jualan gitu. Tapi kalau misalnya especially di tempat-tempat kayak gini, kayak museum-museum gitu jarang sih gitu. Dan sejauh ini ketika Kakak berkunjung di museum sejarah atau wisata sejarah yang ada di Surabaya, experience itu kayak gimana? Pengalaman menariknya ketika berkunjung begitu? Yang pertama pastinya ketemu beberapa orang yang ternyata juga dari luar Surabaya, nambah relasi. Terus kemudian yang kedua sih ya nambah pengetahuan, kalau misalnya ya balik lagi Surabaya itu ternyata banyak hal yang bisa kita explore lebih dalam, khususnya di sejarahnya. Oke, terima kasih ya Kak untuk informasinya. Experience-nya apa nih ketika tahu kalau Surabaya tuh banyak tempat wisata khususnya di bidang sejarah, Kak? Untuk Surabaya sendiri memang terkenal dengan kota pahlawan ya. Dan tidak heran banyak sekali museum-museum yang ada di Surabaya, salah satunya di Museum Hos Cokro Aminoto ini. Nah, untuk fasilitas di beberapa museum di Surabaya itu gimana menurut? Plus minus pasti ada, tapi yang namanya museum ya itu memang
rentan sekali ketika rusak, memang harus setiap hari dibersihkan, setiap hari dirawat. Karena kita tahu bahwasannya untuk menjangkau masa depan kita harus melihat masa lalu dulu untuk belajar dari masa kini. Oke, keren banget teman-teman. Dan sejauh ini kakak ketika cari wisata di Surabaya, apakah banyak atau masih perlu cari yang hidden gem gitu, maksudnya yang tersembunyi dulu gitu kak? Yang nyari hidden game pasti sih ya, nyari hidden gem dan lain-lain, karena yang namanya pendatang ya pasti cari-cari yang mungkin underrated atau yang jarang orang ketahui gitu. Dan Mas Cokro Aminoto ini juga termasuk underrated sih, karena termasuknya ini perumahan gitu, bukan museum yang dibangun oleh pemerintah, tapi memang ini berasal awalnya itu dari rumah terlebih dahulu. Oke guys, destinasi selanjutnya yaitu aku berada di Museum 10 November atau Tugu Pahlawan. Jadi ikuti keseruannya ya. Halo teman-teman, jadi hari ini aku bersama pengunjung dari Museum 10 November akan bertanya mengenai pengalaman apa aja sih yang mereka rasakan ketika berkunjung di sini. Sebelumnya perkenalan dulu, namanya siapa kak? Nama saya Hendulina dari Surabaya. Nama saya Jessica Ong dari Surabaya. Kenalkan, nama saya Dimas Wahyu Praditya dari Surabaya. Dan saya namanya Andrew Joseph Nangoy dari Surabaya. Pengalaman waktu berkunjung di sini seru nggak? Belajar apa aja ketika di sini? Belajar mengenai sejarah pahlawan. Sebelumnya pernah berkunjung ke sini belum? Pernah waktu saya masih kecil dulu. Oh gitu. Berapa kali kalau main ke sini? Kedua. Kedua kali. Iya. Kalau Kalau kakak, saya sudah 4 kali. kalau kakak sudah berapa kali? 3 kalinya. Kalau kakak berapa kali ke sini mainnya? Belum pernah. Berarti ini pertama kali Ini ya? pertama kali. Berarti seru ya pengalamannya ya? Belajar sejarah Indonesia. Oh iya, siap. Oke teman-teman, kali ini saya akan mewawancarai pedagang atau UMKM di sekitar Museum 10 November. Boleh kenalan dulu nggak mas, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Akil. Oke, Mas Akil, maksudnya berdagang di sini udah berapa lama? Dari 2017, dari SMP. Lumayan lama ya. Nah, dari 2017 sampai sekarang ada nggak waktu-waktu tertentu itu dagangan masnya sepi atau rame gitu? Mungkin kalau rame itu ada kayak event-event 10 November gini mulai rame, kayak 17 Agustus itu yang rame-ramenya musim 10 November. Berarti ketika hari-hari tertentu aja ya, atau di bulan-bulan tertentu gitu. Nah, di sekitar museum ini cuman pengunjung ke museum aja atau beberapa kali ada event kak di sini? Beberapa sering ada kayak acara, mungkin anak-anak kampus juga sering kesini, ada foto wisuda mungkin. Dan lokasi dagangan masnya stay di sini terus atau biasanya pindah-pindah gitu mas? Di sini dulunya di belakang sini, sekarang pindah di sini. Oh gitu. Untuk banyaknya konsumen atau yang beli lebih banyak di sini atau di depan mas? Mungkin bukan di sini ya, soalnya langsung kelihatan oleh pengunjung gitu. Kalau di belakang nggak kelihatan sama pengunjung. Oke teman-teman, destinasi selanjutnya saya berada di Kota Lama Surabaya. Ibu atas nama siapa? Ibu Yulia. UMKM di sini setelah jadi Kota Lama Surabaya, apakah banyak peminat Bu untuk di sini? Dalam per minggunya ada berapa kunjungan yang beli di sini Bu? Awal-awal waktu itu dalam per hari atau per minggu. Per hari boleh? Kalau hari biasa itu kurang lebih ada 20 sampai 30. Terus kalau waktu Sabtu Minggu awal-awal buka itu bisa sampai 200-an ada. Lumayan ya. Itu tempat saya waktu Iya, itu. Iya. Dan sebelum ada, maksudnya jadiin wisata seperti ini di Kota Lama Surabaya, apakah Ibu juga jualan es krim ini? Asalnya sepi sekali kampung ini, enggak sama sekali, hampir dibilang kayak nggak ada penghuninya sih. Jadi sepi. Berarti setelah jadi wisata baru rame banget ya? Karena kan ada juga tempat parkir. Oh gitu. Tapi semakin lama kan ini sudah jalan berapa tahun tuh, semakin lama semakin turun. Turunnya jauh sekali sih. Kalau Sabtu Minggu ya paling berapa ya?
antara 50-an gitu, Mbak. Oh gitu. Iya.